Halo adik-adik, masih dalam bab Kingdom Animalia. Struktur jaringan yang dimiliki Porifera dan Solenterata sangat berbeda, sehingga akan mempengaruhi proses pencernaan kedua kelompok tersebut. Jelaskan perbedaan struktur pada Porifera dan Solenterata. Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar berikut merupakan gambar Porifera atau gambar dari spons. Tubuh Porifera tersusun dari material seperti jelly atau yang disebut dengan mesohil yang sebagian besarnya terbuat dari kolagen yang diperkuat oleh jaringan serat padat yang juga terbuat dari kolagen. Pada Porifera banyak juga yang memiliki rangka terbuat dari silika. Beberapa bahkan memiliki eksoskeleton atau rangka luar, tetapi ada juga yang tidak memilikinya sama sekali. Lalu, Porifera tidak memiliki sistem saraf, sistem pencernaan maupun sistem peredaran darah. Lalu bagaimana mereka makan? Yaitu dengan cara mengandalkan aliran air ke dalam tubuh mereka agar mereka dapat mendapatkan makanan, mendapatkan oksigen, juga membuang limbah. Porifera dapat meregenerasi tubuhnya dari fragmen yang rusak karena arus air ataupun karena diserang oleh predator. Porifera merupakan hermaprodit, artinya memiliki dua alat vital dalam satu individu. Cara reproduksinya, sperma dilepas ke air, kemudian dipindahkan ke dalam ovarium individu lainnya ya. Jadi ketika suatu individu porifera itu makan, kemudian sel spermanya terbawa, kemudian dipindahkan ke ovarium, dan telurnya kemudian yang sudah dibuahi berkembang di dalam induknya, kemudian ketika sudah menjadi larva akan dilepas keluar dari tubuh induknya. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Nah, jadi struktur tubuhnya itu seperti spons atau seperti busa, ini berlubang-lubang. Satu lubang tunggalnya ini disebut dengan ostia ya. Nah, keseluruhan lubangnya disebut dengan ostium. Nah, kemudian ada bagian atrium atau bagian yang berongga ya. Kemudian lubang ini tempat keluarnya air disebut dengan osculum. Nah, jadi ketika sistem pencernaannya itu air akan masuk melalui ostia ya. Kemudian makanannya diserap oleh dinding sel, airnya kemudian dibawa masuk atau didorong oleh flagela. Nah, ini yang kuning-kuning ini flagela, kemudian disimpan sementara di atrium atau di rongga kosong ini, kemudian dikeluarkan melalui osculum. Lalu bagaimana dengan struktur dari Solenterata? Nah, Solenterata ini memiliki dua metagenesis ya. Jadi dalam siklus hidupnya dia dari polip berubah menjadi medusa ya. Jadi untuk struktur tubuhnya sendiri bisa dilihat di sini ya. Nah, ini merupakan batang tubuhnya. Kemudian untuk polip di sini ada bagian mulut. Jadi di sini itu bagian untuk makan ya dan mengeluarkan limbahnya. Kemudian di sini ada tentakelnya. Lalu bagian yang di bawah kulit epidermis ini disebut dengan mesoglea. Kemudian ada bagian rongga yang disebut dengan gastrovaskular dan juga bagian yang kuning ini disebut dengan gastodermis ya. Lalu untuk medusa, medusanya sendiri di sini ada mesoglea ya di bawah epidermis, kemudian rongganya di sini gastrovaskular cavity-nya, kemudian ini gastrodermis yang melindungi gastrovaskular cavity, mulut atau anusnya di bagian sini ya, kemudian ada tentakelnya. Nah, jadi Solenterata ini merupakan hewan belakang seperti contohnya yaitu ubur-ubur dan juga koral. Strukturnya dilihat sendiri ya, ini lebih kompleks daripada porifera yang sebelumnya dijelaskan. Nah, terdapat dua bentuk tubuh metagenesis yaitu polip dan medusa. Kemudian polipnya memiliki badan berbentuk tubular dan umumnya menetap. Sedangkan medusa memiliki bentuk bell shape atau seperti perut dan dapat bergerak. Kemudian terdiri dari dua lapisan yaitu epidermis dan endodermis. Kemudian memiliki jaringan simetri radial, memiliki tentakel yang dapat menyengat.
Nah, jadi tentakel tadi itu dapat menyengat ya. Fungsinya yaitu untuk menyengat organisme yang akan dia makan. Kemudian tentakelnya akan mengantarkan makanan itu ke bagian mulutnya. Mempunyai sistem pencernaan dan saraf yang sederhana. Karena dia mempunyai sistem saraf, maka dia dapat merasakan sentuhan. Nah, jadi kalau dilihat dari gambarnya, nanti dia akan mencerna makanannya ya dengan bantuan tentakelnya yang memiliki bagian untuk menyengat ya, sel untuk menyengat. Kemudian makanannya dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian di gastrovaskular ini makanan akan dicerna. Setelah itu akan terjadi pertukaran atau pengeluaran limbah di gastrovaskular ini melalui mulut juga atau anus ya, karena sama ya mulut dan anusnya di sini ya. Oke.